Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rita Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Kali ini saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh teman saya Ibu Farida yang merupakan guru kelas 4 di SD 1 Manyaran. Assalamualaikum Bu Farida. Apa kabar? Baik, Rita sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Bu Farida, sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan nanti. Boleh ya Bu ya? Iya. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan kenapa hari ini melaksanakan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didiknya. Nah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu terkait pelaksanaan pembelajaran ke depan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu, tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ketika proses pembelajaran apa ya Bu? Jadi dengan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti tentang materi perubahan zat, karakteristik perubahan zat atau materi. Jadi diharapkan nanti peserta didik dapat memahami setiap karakteristik wujud zat atau materi dengan baik dan benar. Oh gitu ya, baik. Dari catatan saya, tujuan yang ingin Ibu capai yaitu dalam proses pembelajaran nanti adalah peserta didik memahami karakteristik wujud zat atau materi dengan benar ya. Nah, dari tujuan tadi, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi itu di bagian apa? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai pada peserta didik yaitu tentu saja pengembangan di bidang pengetahuan. Jadi mereka dapat memahami karakteristik wujud zat atau materi dengan benar. Mereka dapat mengidentifikasi jenis dan karakteristik zat atau benda secara mandiri. Kemudian mereka kan berkelompok ya Bu ya. Jadi di dalam kelompok itu nanti diharapkan siswa itu dapat menyebutkan karakteristik benda yang disediakan melalui lembar kerja peserta didik yang nanti akan saya siapkan. Oke baik, jadi ada dua aspek ya tadi ya Bu, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya juga ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti, baik itu dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun nanti metode pembelajarannya. Oke, jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yaitu model PJBL atau Project Based Learning, yaitu merupakan model pembelajaran yang inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan mengimplementasikannya dalam praktik nyata. Kemudian metode pembelajarannya yang saya gunakan nanti menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan disertai sesi tanya jawab juga. Kemudian strategi yang digunakan nanti itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi mengelompokkan pengetahuan peserta didik berdasarkan pengetahuannya masing-masing gitu ya. Di mana nanti saya mengetahuinya itu dilakukan terlebih dahulu asesmen diagnostik, jadi untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik itu sendiri. Baik. Nah, yang akan Ibu terapkan dalam kelas pada proses pembelajaran nanti itu yang pertama tadi menggunakan pembelajaran PJBL ya Bu. Kemudian model PJBL itu adalah model pembelajaran yang inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik dapat secara mandiri mengkonstruksi pembelajarannya dan dalam bentuk produk nyata dengan metode pembelajaran tadi kelompok diskusi dan siswa. Lalu strategi yang digunakan tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik
yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Gitu ya, Ibu? Oke. Kalau untuk media pembelajaran, kira-kira Ibu nanti menggunakan media apa saja? Iya. Nanti saya dalam menampilkan materi itu insya Allah menggunakan Canva ya, Bu, ya. Kemudian ada video juga. Jadi Canva nanti saya tampilkan seperti PowerPoint itu. Jadi kan Canva itu mungkin isinya lebih menarik, jadi mungkin anak-anak lebih suka nanti. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Nanti insya Allah hari Kamis Kamis pertama dan kedua sama di kelas 4 ya, Bu. Jadi akan dilaksanakan di hari Kamis jam pertama dan kedua. Baik, jadi nanti izinkan saya nanti ke kelas Ibu untuk menyaksikan dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan tentunya juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Setelah yang Ibu lakukan kegiatan observasi nanti atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan ada percakapan terakhir yang akan dilakukan pasca observasi, yang nantinya saya akan didampingi oleh pengajar praktik. Dan itu saja Bu yang akan saya laksanakan. Dan kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Luar biasa ya Bu ya. Jadi hari ini dengan percakapan ini saya mendapatkan pencerahan tentang apa saja yang perlu saya sampaikan kepada peserta didik, mendapatkan gambaran mengenai persiapan apa saja yang perlu saya siapkan, kemudian nanti sehingga pembelajarannya itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, baik Bu Farida, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Dan sampai ketemu di kegiatan nanti ya. Semoga nanti lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai. Guru bilang hai, kalian jawab apa? Halo. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Semuanya sehat, nggak ada yang sakit ya? Tidak. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Nah, sarapannya pakai apa tadi pagi? Mie. Mie? Telur. Oh, jangan lupa dalam menu sarapan harus ada proteinnya. Protein hewani boleh, protein nabati boleh ya. Karena itu nanti akan menjadi sumber tenagamu saat belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu anak-anak. Silakan Mas Azza bimbing doa. Siap, doa. Nah, setelah berdoa, semoga dengan doa yang kita panjatkan, pelajaran pada hari ini akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, alangkah baiknya kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya. Oke, kita mulai. Anak, pada jam
pertama kali ini kita akan belajar IPAS mengenai karakteristik wujud zat atau benda. Kalian sudah paham belum apa itu karakteristik? Apa itu karakteristik? Sifat yang dimilikinya. Karakteristik itu ciri-ciri khusus khas yang menempel pada wujud atau zat. Di kelas 3 tentunya kalian sudah mengetahui apa macam-macam zat. Sudah ya? Apa? Ada berapa zat itu? 3 ya, pintar sekali. 1 padat, cair, dan gas ya, pintar sekali. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai karakteristiknya atau sifat-sifatnya. Nah, guru akan memaparkan tujuan pembelajaran. Kenapa toh kita kok harus belajar tentang karakteristik wujud zat atau benda? Yaitu agar kalian bisa memahami. Jadi menjadi paham apa toh karakteristik atau sifat-sifat zat atau benda. Misalnya benda padat itu sifatnya atau cirinya bagaimana, benda gas itu bagaimana, dan benda cair itu bagaimana. Jadi untuk biar lebih efektif pembelajaran kali ini, kita akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Karena kita jumlahnya 16, jadi masing-masing kelompok 4 siswa ya. Oke, sekarang bisa langsung membentuk kelompok. Guru namai kelompok 1, 2, 3, 4 aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian tunjuk ketua kelompok masing-masing yang nantinya akan menjadi wakil kalian saat melakukan presentasi di depan kelas. Tidak usah saling tunjuk, siapa aja sudah ya? Sudah memiliki ketua kelompok masing-masing? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 4. Siapa ketuanya? Mbak Zikni apa? Nah, kalian senang main balon? Nah, menurut kalian kenapa kok balon itu yang ditiup terus-menerus lama-lama akan menjadi besar? Kenapa? Ya Mbak Zikni, coba. Karena ya, karena di dalam balon itu menjadi terisi apa? Angin, udara, atau kata lainnya itu gas. Berarti gas itu menempati ruang apa tidak? Nah, jadi ruangnya ya di dalam balon itu. Nah, nanti kita akan belajar sifat-sifatnya. Itu salah satu sifat benda gas, yaitu menempati ruang. Nah, bentuknya gimana? Bentuk benda gas? Sesuai dengan apanya? Bentuk benda. Sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Iya. Kalau di dalam balon ya bentuknya seperti balon. Menempati apa lagi selain balon? Contohnya? Gas. Benda apa lagi yang dalamnya ada? Ban sepeda. Iya, ban sepeda, tepat sekali. Nah, itu tadi untuk memulai apa ya? Biar kalian lebih memahami tentang zat. Nah, ulangi lagi. Sebutkan apa saja jenis-jenis zat atau benda. Apa saja tadi? Padat. Saya kelompok 2, sepertinya kok diam terus dari tadi. Apa Mbak? Mbak Azalia, senyum-senyum. Tadi lo kan sudah toh. Apa saja ada 3 tadi? Cair, padat, dan gas. Yang nomor 1 apa tadi? Macam-macam zat. Ada 3 gas. Ya pintar, semuanya pintar-pintar ya. Kemudian
membedakan dengan zat-zat lain, maka kita pelajari dulu apa itu sifat-sifatnya atau karakteristiknya. Yang pertama, volumenya tetap. Volume itu kemampuan suatu benda untuk menempati ruang. Jadi air itu walaupun dipindah tempatnya, ya ini ya, di sini volumenya tertulis 220 mili. Ini kalau guru tuang ke dalam teko, walaupun wadahnya berbeda, kira-kira airnya itu tetap atau berkurang atau bertambah? Tetap. Nah, itu pembuktian dari volumenya ke tetap. Jadi walaupun ini dituang ke benda atau ke wadah manapun, apapun, itu akan tetap. Dia tetap segelas ini, tetap segini ini ya. Kemudian yang kedua, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Guru coba pinjam botol minum kalian. Botol. Nah, coba lihat perbedaannya. Ini buktinya. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau di dalam botol aqua, maka bentuk airnya akan seperti ya seperti ini. Kalau ditempatkan di dalam botol minum ini, ya bentuknya menjadi seperti ini ya, seperti botol. Bentuknya menjadi tabung. Kalau diletakkan dalam wadah yang kotak, ya nanti bentuknya kotak. Itu ya. Berarti benda cair itu bentuknya mengikuti wadahnya atau tempatnya. Kemudian yang ketiga, menempati ruang. Jadi dia itu, benda cair itu bisa menempati suatu ruangan. Coba jangan dibayangkan ruangan itu kayak ruang kelas, itu bukan. Maksudnya di sini wadah atau tempat. Kemudian yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi ini salah satu sifatnya itu bisa mengalir. Nek ora iso ngalir berarti bukan benda cair. Mengalirnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kalian lihat urusannya itu bagaimana? Kok dari sumur bisa naik ke atas airnya? Ada yang bisa jawab? Kok ngalir ke atas guru? Iya, karena ada bantuan alat. Berupa apa? Sanyo. Jadi ada mesinnya yang membuat air itu mengalir ke atas. Tapi pada dasarnya tanpa bantuan apapun, kalau air itu ya mengalir dari atas ke bawah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu ya. Bisa pertanyaan? Ya. Cair? Paham semua? Nah, kita lanjutkan. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, kemudian menempati ruang yaitu gelas. Bentuknya seperti apa? Ya, seperti gelas ini. Ya. Apa bisa dialirkan ke atas? Bisa. Anak-anak, kemarin kan Ibu sudah bilang kalian guru tugaskan membawa balon, kayu, plastik, air. Sudah bawa semua? Coba diangkat kelompok 1. Nah, sudah ya batunya. Ya, sudah semua ya. Setiap kelompok sudah punya masing-masing. Kita akan melakukan percobaan. Guru akan bagikan LKPD atau lembar kerja kepada kalian. Nanti kalian tinggal mengasih apa itu checklist. Kalian buktikan berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat dari benda yang telah kita pelajari. Sifat-sifatnya sudah ada di sini. Kalian tinggal memberikan checklist. Ya, kalian buktikan bersama teman-teman dalam satu kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Di situ ada karakteristik benda padat, benda cair, dan benda gas.
Benda padat bisa kalian gunakan batu atau kayu, benda cairnya air, benda gasnya balon. Ya. Kalian buktikan, jadi bisa bergantian membuktikannya. Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sekarang tadi yang sudah ditunjuk menjadi ketua kelompok bisa mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1 ya. Ayo, anggota kelompoknya menemani di sampingnya. Ayo masuk. Di sampingnya sini. Ayo semuanya maju. Enggak salah. Kerja kelompok kami. Satu, jenis benda padat, sifat-sifat benda, volume tetap, Belum tetap. Terbukti apa tidak, Mas? terbukti, Ya. Kemudian karakteristik kedua pulpen, dapat dapat dipindahkan atau dipegang. tanpa mengubah bentuk asli, Terbukti? terbukti, Ya. Yang ketiga karakteristiknya dapat diubah dengan perlakuan diberi tekanan, digunting, dilipat, disobek, terbukti. Anak berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih ya Mas ya. Nah, presentasi untuk menghilangkan kejenuhan kita break dulu ya. Oke, kita buat semangat. Nah, kesimpulan pada pelajaran pagi ini. Siapa yang berani untuk menyimpulkan depan teman-teman kalian? Mas, Ayo. Mas aja. Karakteristik benda karakteristik benda padat. 1. Menempati ruang. 2. Volume tetap. 3. Dapat diubah dengan perlakuan tertentu. benda gas. Selain Mas Azan, coba. Anak-anak, karena jamnya sudah habis, jadi pelajaran guru cukupan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kalian boleh istirahat. Ingat jangan jajan sembarangan. Ya, makanan-makanan yang mengandung pewarna, pengawet yang berlebihan jangan dikonsumsi. Ya, boleh istirahat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa hingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Perkenalkan, nama saya Sidik Waluyo sebagai pengajar praktek calon guru penggerak Kabupaten Boyolali angkatan ke-10. Dan di samping saya yaitu Ibu Wita Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Selamat pagi.
Dan di sebelah Ibu Rita yaitu Ibu Farida Nur Afifah. Selamat pagi Ibu Farida. Ibu Farida ini adalah guru kelas 4 SD Negeri 1 Manyaran. Beliau mengajar mapel IPS pada saat observasi pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serangkaian kegiatan untuk calon guru penggerak memang melaksanakan yaitu kegiatan observasi pembelajaran yang didahului dengan pra-observasi, dan beliau sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Kemudian setelah pra-observasi dilaksanakan juga yaitu kegiatan observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir ini adalah kegiatan pasca observasi yang pada hari ini Ibu Rita Nur Hidayati nanti akan merefleksikan hasil observasi pembelajaran yang telah beliau lakukan terhadap Ibu Farida Nur Afifah. Maka dari itu, untuk kegiatan refleksi hasil observasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Nur Hidayat kepada Ibu Farida Nur Afifah, maka nanti waktu sepenuhnya akan kami serahkan kepada beliau berdua. Maka dari itu, demikian pengantar dari saya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Rita Nur Hidayati. Semoga. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah baik sekali hari ini. Kemarin sudah saya observasi di kelas ini. Bagaimana perasaannya? Perasaannya sebenarnya waktu observasi saya agak deg-degan juga, karena biasanya kan mengajar tidak diungguli walaupun oleh rekan sejawat, tapi ya rasanya agak deg-degan gimana gitu, tapi tidak apa-apa. Saya akan melaksanakan pasca observasi observasi Farida. Ketika Farida melaksanakan pembelajaran, menurut saya sudah lancar, baik. Namun adakah kendala-kendala yang Farida hadapi ketika Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin? Mungkin terkait metode atau langkah-langkah pembelajaran yang mungkin ada yang lewat seperti itu, apakah ada waktu yang mungkin tidak sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Iya, kebetulan kemarin itu waktu pembelajaran saya itu merasa kurang tepat dalam hal mengelola waktu. Jadi tidak sesuai dengan yang tertulis di RPP atau di modul ajar gitu. Ini waktunya karena saya mengelola kelas itu gimana ya, anaknya agak susah, jadi mungkin agak molor-molor gitu dari waktu yang ditentukan di dalam modul ajar. Kemudian mungkin sintak-sintaknya ada yang bolak-balik atau terlewat gitu. Iya. Walaupun ada kendala sedikit itu wajar ya, namanya anak-anak. Apalagi ketika mungkin disuruh maju mungkin malu Ya harus menunjuk-tunjuk dulu. itu mungkin yang membuat itu. Kira-kira adakah yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala itu tadi? Jadi untuk mengatasi kendala tersebut, jadi saya melakukan evaluasi sendiri, jadi evaluasi dulu apa yang sudah saya lakukan kemarin, apa yang kurang itu akan saya perbaiki lagi, metode-metodenya mungkin saya tingkatkan lagi, kreativitas dan inovasi juga akan saya tingkatkan lagi. Memang kita sebagai guru harus berupaya bagaimana agar pembelajaran itu sesuai dengan dari rencana tadi dalam mengelola waktu, dan adakah strategi pembelajaran atau langkah-langkah
siswa tadi mudah dalam melaksanakan pembelajaran atau fokus dalam pembelajaran? Saya akan meningkatkan lagi kompetensi saya, terutama dalam hal kreativitas dan kemampuan untuk mengelola peserta didik, menyajikan pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak didik saya itu tertarik terhadap pembelajaran. Biasa sekali mungkin bisa menambahkan yang media atau Media, semoga nanti dengan slide yang ibu lihat nanti menempatkan proses pembelajaran kualitas lagi. Baik, setelah kita melaksanakan supervisi seperti ini, apa yang kita saya setelah melakukan kita melakukan supervisi di kelas saya merasa berterima kasih, terbantu. Saya jadi mengetahui kekurangan saya, jadi bagian-bagian mana yang perlu saya tingkatkan. Jadi saya juga membimbingnya nanti ke depannya agar Gurita memberikan saran dan motivasi kepada saya untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian dari seluruh proses pembelajaran tadi, adakah pelajaran yang bisa kita ambil? Setelah semua proses ini, pelajaran yang bisa saya ambil yaitu seorang guru itu harus mampu menyajikan pembelajaran yang baik, yang menarik bagi anak-anak, menggunakan strategi-strategi yang inovatif, mungkin biar anak-anak nggak bosan. Kemudian metode-metodenya juga harus lebih dilakukan. Jadi memang kita sebagai guru, apalagi di abad 21 ini tantangannya lebih besar ya. Kita harus lebih kreatif, inovatif, kemudian juga kita harus menyajikan pembelajaran yang lebih penerapan pembelajaran sosial emosional, kemudian diferensiasi. Tujuannya hanya satu, agar peserta didik itu mampu untuk pembelajaran ini. Selain itu juga bisa tercapai profil pelajaran yang jelas seperti yang menjadi tujuan kita bersama. Baik, demikian tadi wawancara kita terkait supervisi yang telah dilaksanakan. Semoga membawa manfaat, membawa dampak positif untuk pembelajaran ke depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan kita akan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Jadi sama-sama kita terima kasih, jadi saya sudah diberikan masukan dan saran yang